Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori tingkah laku konsumen, di mana teori tingkah laku konsumen ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita tahu bahwa dalam teori tingkah laku konsumen itu adalah bagaimana konsumen berusaha untuk memaksimumkan kepuasannya. Teori tingkah laku konsumen ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ordinal yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana diasumsikan bahwa konsumen atau rumah tangga mampu mengurutkan ya tingkat kepuasan dari kepuasan yang paling besar sampai dengan kepuasan yang paling kecil. Nanti kaitannya adalah dengan kurva indifferent, garis anggaran. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini di mana tingkat kepuasan konsumen itu bisa diukur secara kuantitatif. Artinya adalah kita mengetahui berapa jumlah barang misalnya X dan Y yang dikonsumsi oleh konsumen untuk mendapatkan kepuasan maksimum. Kemudian berapa nilai bisa dirupiahkan. Nah, pada kesempatan kali ini memang kita lebih banyak membahas teori tingkah laku konsumen yang didekati oleh pendekatan kardinal. Kemudian kita tahu bahwa setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Sebagai ilustrasi, untuk memaksimumkan kepuasannya, rumah tangga atau konsumen akan terus mengalihkan pengeluaran untuk komoditi A selama rupiah yang dibelanjakan untuk membeli komoditi A masih menghasilkan utility atau kepuasan yang lebih besar daripada rupiah yang dibelanjakan untuk komoditi lain, ya misalnya B. Tetapi pengalihan ini mengurangi komoditi B. Artinya, ketika komoditi A atau barang A itu memiliki ataupun memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan barang B atau komoditi B, maka konsumen atau rumah tangga akan membelanjakan uangnya untuk komoditi A, di mana dia memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar. Nah, konsekuensinya adalah konsumsi untuk komoditi B pasti akan berkurang karena dia lebih banyak membeli komoditi A. Keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum, kita tahu bahwa masalah yang dihadapi oleh rumah tangga adalah bagaimana memaksimumkan pengeluaran untuk mendapatkan total utility maksimum. Artinya adalah dengan keterbatasan pendapatan atau anggaran, bagaimana konsumen atau rumah tangga dia bisa memaksimumkan total kepuasannya. Setiap rumah tangga akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan dalam batas-batas kemampuan pengeluaran yang dimiliki. Jadi memang di sini kita tahu bahwa asumsi dari teori kepuasan atau tingkah laku konsumen itu adalah diasumsikan bahwa ketika konsumen itu lebih banyak mengkonsumsi suatu barang, maka tingkat kepuasannya akan lebih besar. Tapi di sini adalah bagaimana dia bisa dibatasi atau dibatasi oleh adanya suatu pendapatan. Tingkat kepuasan maksimum ditentukan oleh yang pertama adalah kurva indifferent untuk menentukan tingkat kepuasan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kurva indifferent adalah kurva yang memberikan atau menunjukkan kombinasi dua jenis barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ya, artinya ketika ada kombinasi misalnya A, B, C, tapi dia masih berada pada satu kurva indifferent yang sama, berarti kombinasi A dan A, B, C itu memberikan kepuasan yang sama, kecuali kalau dia berada pada kurva indifferent yang berbeda. Yang selanjutnya adalah garis anggaran. Garis anggaran ini mencerminkan pembatas pendapatan dan harga. Jadi nanti yang membatasi konsumen untuk membelanjakan uangnya itu adalah pendapatan yang dimiliki. Keseimbangan rumah tangga ini dicerminkan atau digambarkan oleh dua kurva tadi. Ada kurva indifferent yaitu I1, I2, I3, dan yang kedua adalah kurva garis anggaran ya.
Bisa kita lihat pada kurva ya, di sini adalah kepuasan maksimum konsumen itu dilihat pada I3. Kenapa I3? Karena I3 di sini kurva indifferent menyinggung garis anggaran. Jadi kepuasan konsumen itu selalu dilihat dari mana? Dari ketika kurva indifferent menyinggung garis anggaran. Kemudian menentukan jumlah kepuasan konsumen, sama di sini ada 3 perbandingan ya, ada IC1 kurva indifferent pertama, IC2 dan IC3, kemudian ada kurva garis anggaran. Di mana di sini ada 2 jenis barang ya, ada barang X dan ada barang Y. Nah, yang pertama adalah IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal ya. Jadi pada titik A maupun titik B di sini adalah menunjukkan dia belum optimal. Kenapa belum optimal? Konsumen atau rumah tangga itu belum sepenuhnya membelanjakan pendapatan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, IC2 dengan titik C itu konsumen mencapai titik yang optimum atau kepuasan yang maksimum. Bisa kita lihat ya, pada IC2 itu ada titik C ya. Bisa dilihat titik C di mana kurva indifferent dia menyinggung garis anggaran ya. Bisa dilihat ya, kurva indifferent menyinggung garis anggaran pada titik C. Ketika kurva indifferent menyinggung garis anggaran, maka disitulah konsumen mencapai titik optimum, yang artinya kepuasan maksimum dicapai oleh konsumen atau rumah tangga. Yang ketiga, IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Ya, jadi di sini adalah titik D ini adalah dia sudah melebihi anggaran atau pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, itu yang sudah saya ilustrasikan sebelumnya adalah contoh dari titik D ini adalah ketika konsumen masih ingin berbelanja atau membeli suatu barang, kemudian dia dibatasi oleh pendapatannya, kemudian dia apa yang dilakukan pada titik D? Dia menghutang atau utang kepada pihak lain. Jadi artinya adalah di sini adalah konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Kemudian syarat memaksimumkan utilitas atau kepuasan. Kalau pertemuan sebelumnya kita bisa melihat bahwa kepuasan konsumen itu hanya bisa dilihat dari teori preferensi, artinya kita mengurutkan. Tapi kalau pendekatan kardinal, di sini diukurnya secara kuantitatif. Makanya di sini ada yang disebut dengan syarat memaksimumkan utilitas atau kepuasan. Jadi kepuasan konsumen ya itu bisa dipenuhi oleh 2 syarat. Yang pertama, ketika MUX atau marginal utility barang X dibagi dengan PX, harga barang X, itu harus sama dengan marginal utility Y atau MUY dibagi dengan harga barang Y atau PY. Ya, itu adalah syarat yang pertama. MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kalau dia ada 2 jenis barang. Kalau dia ada 3 jenis barang, nanti ditambahkan satu lagi tambahkan lagi sama dengan MUZ per PZ ya. Tergantung pada kombinasinya berapa jenis barang. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Ya, keterangannya MUX atau MUY itu adalah utilitas marginal, di mana utilitas marginal itu diperoleh dari mana? Dari total utilitas, ya. Jadi kalau memaksimumkan utilitas pada pendekatan kardinal, di sini nanti kita menggunakan persamaan total utility atau persamaan TU ya, di mana MUX atau MUY itu merupakan turunan pertama dari TU. PX atau PY itu adalah harga barang X dan Y ya. Kemudian yang kedua adalah X kali PX ditambah Y kali PY sama dengan I. Ya, ini persamaan kedua ini adalah persamaan garis anggaran ya, di mana X itu jumlah barang X dikali PX adalah harga barang X ditambah Y itu adalah jumlah barang Y dikali PY adalah harga barang Y sama dengan I atau pendapatan. Contoh soal maksimisasi kepuasan. Ada satu contoh soal, yang pertama adalah
Diketahui total utility atau TU atau kepuasan totalnya adalah dalam bentuk persamaan, ya. Bisa dilihat TU-nya adalah bentuknya adalah persamaan, yaitu 10x plus 24y dikurang 0,5x kuadrat dikurang 0,5y kuadrat, ya. Dari persamaan total utility atau TU ini bisa dilihat berarti ada berapa kombinasi barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Itu berarti ada 2 jenis barang, yaitu barang apa saja? Barang X dan barang Y, ya. Jika harga barang X adalah Rp2 per satuan, harga barang Y adalah Rp6 per satuan, sedangkan pendapatan adalah Rp44, maka tentukan yang pertama adalah jumlah barang X dan Y saat kepuasan maksimum. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah barang X dan jumlah barang Y yang memberikan kepuasan maksimum konsumen, ya, dengan tingkat pendapatan adalah Rp44, ya. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan kepuasan total TU, ya, nilainya TU, kepuasan marginal barang X, MUX, kepuasan marginal barang Y, MUY, yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi barang X dan Y, ya, dimana soal B ini berkaitan dengan soal A, ya. Nanti di soal A kita tahu nih berapa nilai X dan Y, baru nanti kita masuk ke soal B, ya, kepuasan totalnya. Di situ kan ada persamaan TU, ada variabel X, ada variabel Y, di mana masing-masing variabel ini nanti nilainya akan kita ganti dari nilai yang diperoleh pada soal A. Kemudian penyelesaiannya yang pertama adalah kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui TU 10x plus 24y min 0,5x kuadrat min 0,y kuadrat. Kemudian PX-nya adalah Rp2 per satuan, PY-nya adalah Rp6 per satuan, dan pendapatannya adalah Rp44. Kemudian kita tulis yang ditanya apa, X dan Y saat kepuasan maksimum. Kemudian besarnya nilai TU, MUX, dan MUY. Selanjutnya adalah yang pertama adalah di situ kata kuncinya adalah berapa barang X dan Y saat kepuasan maksimum. Kalau kita melihat dari teori bahwa disebutkan bahwa syarat untuk mencapai kepuasan maksimum tadi ada 2. Yang pertama adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nanti ini adalah merupakan persamaan pertama. Yang kedua adalah X kali PX plus Y kali PY sama dengan I. Ini merupakan persamaan kedua. Jadi artinya untuk penyelesaian soal A kita harus merujuk pada 2 syarat ini. Kemudian selanjutnya, maka kita akan buat masing-masing persamaan. Yang pertama, kita selesaikan dulu persamaan pertama. MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dari sini adalah seperti yang kita tahu bahwa MUX dan MUY itu tidak diketahui di soal, maka harus kita cari terlebih dahulu. MUX itu merupakan turunan pertama dari TU per X-nya. Jadi MUX sama dengan diferensial atau turunan pertama dari TU terhadap diferensial atau turunan pertama dari X, ya. Bisa dilihat diferensial dari 10x plus 24y min 0,5x kuadrat min 0,5y kuadrat terhadap X. Sehingga diperolehlah MUX-nya adalah 10 min X. Jadi ketika kita mencari MUX, maka yang kita lihat hanya yang memiliki variabel X. Sedangkan yang tidak memiliki variabel X kita anggap 0. Kemudian MUY sama dengan diferensial dari TU terhadap Y, ya. Jadi sama di sini MUY, ketika kita mencari MUY yang kita lihat adalah yang ada variabel Y-nya. Ya, kalau tidak ada variabel Y-nya kita anggap 0. Kenapa? Karena dia merupakan konstanta. Kalau diturunkan dia menjadi 0. Sehingga diperoleh MUY-nya adalah 24 min Y. Nah, dari sini kita udah dapat MUX-nya 10 min X, MUY-nya 24 min Y. Kemudian sehingga persamaan 1, ya, karena tadi persamaannya dilihat MUX per PX sama dengan MUY per PY, maka kita gantilah itu dengan nilai yang sudah kita cari.
MUX-nya berapa? 10 min X. Kemudian PX-nya berapa tadi? PX-nya 2. Sama dengan MUY-nya berapa? 24 min Y. PY-nya adalah 6. Ya. Kita kali silang. Ya. 6 dikali 10 min X sama dengan 2 dikali 24 min Y. Diperolehlah 60 min 6X sama dengan 48 min 2Y. Ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih rinci karena ini pernah kalian dapatkan di mata kuliah matematika ya. Sehingga 6x min 2y sama dengan 60 min 48 ya. Sehingga 6x per 2y min 2y sama dengan 12. Kita perolehlah persamaan yang pertama. Selanjutnya adalah kita cari persamaan kedua, yaitu x kali px plus y kali py sama dengan i. Kalau persamaan kedua ini tinggal kita ganti dengan yang diketahui. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa x dikali px-nya 2 ditambah y dikali py-nya adalah 6 sama dengan 44 ya. Jadi ini adalah persamaan yang kedua ya. Jadi persamaan kedua adalah 2x plus 6y sama dengan 44. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 maka dapat kita substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan nilai X dan Y ya. Terserah mana yang kalian anggap lebih gampang, apakah substitusi ataupun eliminasi ya. Di sini saya akan coba untuk eliminasi ya. Kita tahu persamaan yang pertama tadi 6X min 2Y sama dengan 12. Kemudian persamaan kedua adalah 2X plus 6Y sama dengan 44. Dimana di sini saya akan menghilangkan variabel X-nya. Maka dikalikan berdasarkan masing-masing dari konstantanya ya. Di sini 6x plus 2y sama dengan 12 dikali 2. Kenapa 2? Karena persamaan kurva indifferentnya itu persamaan garis anggarannya adalah 2x kali 2. Kemudian 2x plus 6y sama dengan 4 dikalikan dengan 6 ya. Diperolehlah persamaan baru 12x min 4y sama dengan 24 dan 12x plus 36y sama dengan 264 ya. Maka kita kurangkan supaya x-nya hilang ya. 12 dikurang 12 0 min 4 min 36y jadi min 40y ya. 24 dikurang 264 maka min 240. Maka diperoleh y-nya adalah min 240 dibagi min 40. Diperolehlah y-nya adalah 6 ya. Dari sini kita udah peroleh y-nya adalah 6. Kemudian kita cari x-nya. Cari x-nya dari mana? Cari x-nya adalah dari kita substitusi salah satu persamaan. Apakah mau persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua ya. Kita lihat ke persamaan yang pertama saja. 6x min 2y sama dengan 12. Maka kita substitusi ya, nilai y sama dengan 6. 6x min 2 dikali 6 sama dengan 12. 6x sama dengan 12 plus 12, x sama dengan 24 dibagi 6. Diperolehlah x-nya sama dengan 4 ya. Dari dua persamaan ini kita bisa memperoleh x-nya 4, y-nya adalah 6. Sehingga kesimpulannya adalah besarnya x dan y yang dikonsumsi untuk mencapai kepuasan maksimum adalah sebesar x-nya 4, barang y-nya adalah 6 ya. Kemudian selanjutnya adalah besarnya nilai TU, MU, dan MUY ya. Dari mana memperolehnya? Dari persamaan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang pertama adalah TUX ya. Kita tahu bahwa diketahui di soal TU-nya adalah 10x plus 24y min 0,5 x kuadrat min 0,5 y kuadrat. Ya, kita ganti nilai x dan y dengan nilai yang sudah diketahui tadi. Ya, dimana x-nya kan diperoleh 4, y-nya diperoleh 6. Maka semuanya kita ganti dengan nilai yang sudah diketahui. Maka akan diperoleh TU-nya adalah sebesar 158. Kemudian yang kedua adalah MUX. Kita lihat tadi persamaan MUX-nya adalah 10 min X. Ya, maka kita ganti nilai X-nya dengan 4 sehingga MUX-nya adalah 6. Kemudian selanjutnya MUY ya, kita peroleh tadi 24 min Y, kita ganti nilai Y-nya dengan 6 sehingga 24 min 6 MUY-nya adalah 18. Jadi kesimpulannya besarnya nilai TU adalah 158, nilai MUX adalah 6 dan nilai MUY adalah 18.
Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.